Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan presentasi dari mata kuliah Landasan Pendidikan dengan judul Landasan Empiris Pendidikan. Perkenalkan, saya Divya Syahnazur Andrean dengan NIM 2501543 yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan ini. Sebelum kita mulai, berikut susunan acara singkat kita hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi presentasi yang akan disampaikan oleh Asti Fitri Nopianti dengan NIM 2502259 sebagai pemateri pertama. Hadian Nopianto Kurnia dengan NIM 2502586 sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Divya Syahnazur Andrean dengan NIM 2501543 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya itu ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Baiklah, untuk memasuki acara inti, kami persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kata empirisme diambil dari bahasa Yunani yaitu empiria, yang berarti pengalaman. Empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan itu didasarkan pada pengalaman manusia yang dapat dilihat dan dirasakan menggunakan panca indera. Sedangkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan demikian, landasan empiris pendidikan adalah dasar atau fondasi dalam pendidikan yang berasal dari pengalaman langsung, observasi, dan fakta-fakta yang dapat diamati dan diukur secara nyata. Landasan ini menekankan pentingnya data hasil pengamatan, eksperimen, dan penelitian dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Urgensi landasan empiris pendidikan. Mengapa pendidikan masa depan butuh bukti bukan sekedar dugaan? Hal ini dijelaskan atau ditekankan dengan beberapa urgensi. Yang pertama, empiris itu GPS pendidikan atau arah yang selalu menyesuaikan perubahan. Bisa teman-teman bayangkan ketika mengemudi di kota besar tanpa Google Maps atau tanpa GPS, Anda mungkin bergerak tapi tidak pernah benar-benar tahu apakah Anda menuju tempat yang benar atau justru tempat yang salah. Nah, begitu pula pendidikan tanpa landasan empiris, karena data adalah GPS yang menunjukkan arah terbaik berdasarkan kondisi nyata, bukan hanya asumsi. Lalu kurikulum, metode belajar, dan kebijakan pendidikan tidak boleh lagi berbasis intuisi, tetapi harus bergerak mengikuti sinyal data. Lalu selanjutnya, empiris menjauhkan pendidikan dari mitos. Nah, ini menarik karena kenapa? Karena Indonesia sendiri itu kan punya warisan budaya yang kaya. Tetapi sayangnya, banyak praktik pendidikan masih terjebak dalam mitos. Misalnya, anak pintar itu harus bisa semua mata pelajaran, atau guru yang keras pasti menghasilkan murid disiplin. Nah, itu kan tidak berbasis data atau mitos gitu. Apa peran dari landasan empiris? Landasan empiris bekerja seperti lampu sorot. Ia mengungkap mana yang benar, mana yang hanya katanya. Karena dengan penelitian nyata, kita tahu gaya belajar setiap anak berbeda. Kita memahami bahwa hukuman tidak menghasilkan disiplin jangka panjang. Intinya empiris membebaskan pendidikan dari dogma dan menggantinya dengan pemahaman ilmiah yang memberdayakan siswa dan guru. Lalu yang ketiga, di dunia yang cepat bergerak, empiris memprediksi masa depan. Nah, ini pendidikan itu kan bukan hanya tentang hari ini. Pendidikan adalah pabrik masa depan gitu, kalau dianalogikan. Dan di tengah perubahannya ada AI yang berkembang eksponensial, ada pekerjaan 10 tahun lagi yang belum ada, mungkin sampai sekarang masih belum terbayang. Ada anak-anak sekolah dasar hari ini yang akan bekerja di dunia yang belum kita kenal. Itu. Jadi kita harus
mulai bisa memprediksi masa depan. Bagaimana kita mempersiapkan mereka? Jawabannya memakai pola-pola yang terbaca dari data. Dan landasan empiris memberikan tren keterampilan masa depan, prediksi perubahan dunia kerja, analisis kompetensi global, atau bukti nyata tentang strategi belajar paling efektif. Dan dengan bukti empiris, pendidikan tidak lagi meraba masa depan, tapi memetakannya secara langsung. Gitu. Jadi, kalau boleh saya simpulkan terhadap urgensi tersebut, landasan empiris itu bukan hanya pilihan. Ia adalah keharusan jika kita ingin pendidikan Indonesia tetap relevan, kompetitif, bebas dari mitos, dan mampu mencetak generasi masa depan. Nah, untuk mencapai kebutuhan urgensi-urgensi tersebut, ada beberapa komponen landasan empiris pendidikan yang dapat mendorong pendidikan itu menjadi lebih maju. Pertama adalah observasi lapangan atau fakta nyata di sekolah atau masyarakat. Karena ya tadi kita tidak menebak kebutuhan siswa, kita harus melihatnya langsung di kelas, perilaku belajar, tantangan guru, dinamika sekolah hingga budaya masyarakat. Nah, observasi adalah radar yang mengungkap kondisi nyata tanpa filter. Lalu yang kedua itu data statistik pendidikan. Karena ya angka tidak berbohong, statistik kehadiran, capaian literasi, angka putus sekolah, hingga hasil asesmen memberikan gambaran makro yang menentukan arah kebijakan. Ya terbukti kalau tanpa data kita hanya jalan dalam gelap aja gitu. Nah, yang ketiga penelitian pendidikan. Nah, ini tuh layaknya mesin produksi pengetahuan baru karena melalui eksperimen, PTK, survei, dan studi longitudinal, kita menemukan apa yang benar-benar bekerja. Karena dengan hasil penelitian itu bakal menjawab metode mana yang paling efektif, untuk siapa, dan dalam kondisi apa. Lalu yang keempat, teori ilmu penunjang. Kayak seperti psikologi, sosiologi, neuroscience, ekonomi, dan lain-lain gitu. Semuanya itu menjadi kacamata tambahan yang memperluas pemahaman kita tentang belajar. Karena tadi kan pendidikan tidak berdiri sendiri, ia interdisipliner atau gabungan banyak ilmu yang saling menguatkan. Terus analisis kebutuhan, karena kita tidak membuat program berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan kesenjangan nyata antara kondisi saat ini dan kondisi ideal. Dari sinilah lahir nanti kurikulum yang relevan, lahir bimbingan yang tepat, lahir inovasi yang bermakna. Lalu yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Jika ini evaluasi membuat pendidikan tidak tersesat, dan umpan baliknya memberitahu apa yang harus diperbaiki sekarang juga. Mulai dari cara mengajar, materi, hingga manajemen sekolah. Ini adalah fitur autocorrect gitu dalam dunia pendidikan. Nah, lalu yang terakhir adalah bukti praktik baik. Nah, atau kita sebutnya best practice gitu ya, adalah contoh nyata sekolah atau guru yang sudah berhasil, bukan teori di atas kertas. Dengan mempelajarinya kita bisa meniru, memodifikasi, dan mempercepat kemajuan tanpa memulai dari nol. Nah, karena ketika 7 komponen ini bersatu, pendidikan tidak lagi bergantung pada mitos, selera pribadi, atau tradisi lama, atau kita bisa mengatasi urgensi-urgensi yang tadi sudah dipaparkan. Penerapan nyata landasan empiris dalam pendidikan terlihat dalam pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung, observasi, dan eksperimen sebagai inti proses belajar. Dalam hal ini, siswa aktif terlibat dalam kegiatan praktik seperti eksperimen, kunjungan lapangan, dan aktivitas yang menghubungkan teori dengan situasi dunia nyata sehingga dapat mengembangkan keterampilan analitis dan kritis mereka.
Keterlibatan siswa dalam riset dan proyek penelitian diberi penekanan agar mereka memiliki kesempatan mengeksplorasi dan membuktikan teori secara langsung. Pembelajaran yang relevan dan berbasis pengalaman membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, karena mereka dapat melihat langsung hubungan nyata antara pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Lingkungan belajar dibuat dinamis, kreatif, dan adaptif agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks siswa secara efektif. Dengan demikian, landasan empiris memberi dasar yang kuat bagi pembelajaran yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga penerapan nyata yang efektif untuk membangun kemampuan dan kesiapan siswa menghadapi tantangan dunia nyata dalam pendidikan modern. Untuk selanjutnya memasuki materi yang terakhir, yaitu peran guru yang mendukung landasan empiris pendidikan. Di antaranya itu yang pertama sebagai fasilitator pembelajaran, yang dimana guru membimbing siswa untuk aktif mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan sendiri melalui pembelajaran secara langsung. Yang kedua, itu ada perencanaan dan pengelola. Guru merancang kegiatan pembelajaran berbasis empiris, menyediakan media konkret, sumber belajar, dan lingkungan yang mendukung proses pengalaman siswa. Ketiga, itu ada pembimbing dan motivator. Guru mengarahkan siswa dalam kegiatan praktis, mendorong kemandirian, berpikir kritis, dan partisipasi aktif sambil menjaga motivasi melalui pendekatan yang inklusif. Yang ketiga, itu ada demonstrator dan evaluator. Guru menunjukkan contoh praktis empiris, memantau kemajuan siswa melalui evaluasi formatif, serta merefleksikan pengalaman belajar untuk perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir itu guru berperan sebagai penyedia lingkungan belajar. Guru memastikan siswa terlibat penuh dalam pengalaman nyata, mencegah gangguan, dan menyesuaikan proses dengan kebutuhan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan empiris. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pematerian kali ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai sudah rangkaian acara presentasi kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan di depan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua selaku calon guru di masa depan yang akan datang. Untuk kesimpulannya, landasan empiris pendidikan merupakan fondasi yang memberi dampak positif dalam pendidikan yang berfokus pada pengalaman langsung, observasi, eksperimen, dan data konkret yang dapat diamati serta diukur dalam proses pembelajaran. Siswa merupakan objek utama dari setiap komponen landasan empiris pendidikan, karena semua proses pembelajaran, evaluasi, dan pengembangan kurikulum berpusat pada pengalaman, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik. Serta guru berperan sebagai fasilitator yang menunjang terlaksananya pendekatan empirisme pendidikan dan diyakini dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya dan teman-teman saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.